Halo, perkenalkan saya Nika Zara Rashid dengan NIM A43220557 dari Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan jurusan Produksi Pertanian. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pasca Panen Kelapa dan Tebu. Pada video ini saya akan memaparkan proses pembuatan gula dari tebu, mulai dari tahap awal di stasiun preparasi hingga tahap akhir di mana tebu diolah menjadi kristal gula siap dikonsumsi. Mari kita simak bersama prosesnya. Proses pembuatan gula pasir bermula di stasiun preparasi. Begitu tebu tiba dari kebun, truk pengangkut akan diarahkan menuju jembatan tindam untuk mengetahui berat kotor dan berat bersih tebu. Selanjutnya, tebu harus dibersihkan dari kotoran baik tanah, batu, logam, dan lain-lain. Pembersihan dilakukan secara mekanis menggunakan drum scalper. Setelah dibersihkan, tebu masuk ke mesin pemotong yang disebut dengan can chopper. Mesin ini memiliki bilah tajam untuk bergerak cepat untuk memotong batang tebu menjadi potongan yang kecil-kecil, sehingga nira akan lebih mudah diekstraksi. Setelah itu, potongan tebu akan dilanjutkan ke mesin shader yang akan mencacah tebu menjadi serpihan halus. Setelah tahap preparasi, cacahan tebu dipindahkan ke stasiun penggilingan. Unit penggilingan terdiri dari rangkaian 4 hingga 6 gilingan bertingkat yang tersusun berurutan. Setiap gilingan memiliki 3 roll baja, yakni top roll, feed roll, dan discharge roll yang berputar dan menekan tebu dengan tekanan yang telah diatur. Saat cacahan tebu melewati roll tersebut, nira keluar akibat tekanan mekanis dan proses ini berlangsung secara terus-menerus dari satu gilingan ke gilingan berikutnya. Untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi, diterapkan teknik IBBC, yakni penyemprotan air panas bersuhu 70 hingga 80 derajat Celcius ke ampas yang keluar dari gilingan. Produk akhir dari stasiun ini adalah nira mentah atau raw juice yang dialirkan ke stasiun pemurnian, serta bagas atau ampas tebu yang umumnya digunakan sebagai bahan bakar di boiler untuk menghasilkan uap secara berkelanjutan. Nira mentah hasil penggilingan mengandung berbagai kotoran organik maupun anorganik seperti tanah, protein, lilin, getah, serta partikel non-gula lainnya, sehingga perlu melalui tahap pemurnian atau clarification. Tahap awal dimulai dengan pemanasan nira menggunakan juice heater hingga suhu 65 hingga 70 derajat Celcius untuk mempermudah koagulasi sel koloid. Setelah itu, nira dialirkan ke tangki defekasi dan ditambahkan larutan susu kapur untuk menaikkan pH menjadi 7 hingga 7,2. Penambahan kapur ini menyebabkan kotoran organik dan anorganik mengendap bersama senyawa kalsium. Nira kemudian dipanaskan kembali hingga suhu kurang lebih 105 derajat Celcius, lalu dialirkan ke clarifier atau sebuah bejana besar tempat pengendapan secara gravitasi berlangsung. Lumpur hasil flokulasi dan koagulasi mengendap di dasar clarifier, sedangkan nira jernih mengalir ke tahap berikutnya. Lumpur tidak dibuang, melainkan diproses ulang melalui filter press atau rotary drum filter untuk mengekstraksi sisa gula. Seluruh proses ini memerlukan pengendalian suhu dan pH yang ketat agar mutu nira tetap optimal. 3 metode utama pemurnian nira dalam industri gula adalah: yang pertama defekasi, pemurnian dengan susu kapur, yang kedua sulfitasi, pemurnian dengan gas belerang, dan yang ketiga karbonatasi, yakni pemurnian dengan gas karbon dioksida. Nira jernih hasil klarifikasi memiliki kadar gula sekitar 13 hingga 15 derajat Celcius yang masih terlalu encer untuk dikristalkan, sehingga kadar air tersebut perlu dikurangi menggunakan evaporator. Penguapan terjadi secara bertahap dan konsentrasi nira akan bertahap meningkat mencapai 60 hingga 65 derajat Celcius bentuk sirup. Uap air hasil penguapan dikondensasikan dan digunakan kembali sebagai air proses atau boiler feed water. Stabilitas suhu dan tekanan dalam sistem evaporasi sangat penting agar penguapan berjalan secara optimal. Selanjutnya, proses kristalisasi yang dilakukan dalam vakum pen, yaitu bejana tertutup yang dilengkapi dengan sistem pemanas uap dan tekanan vakum untuk menurunkan titik didih larutan agar sukrosa tidak rusak. Tujuan utama proses ini yakni menciptakan larutan supersaturnasi, yakni kondisi larutan yang mengandung gula melebihi kapasitas larutnya pada suhu tertentu, sehingga memungkinkan terbentuknya kristal. Vakum pen dioperasikan per batch dan proses kristalisasi dibagi menjadi 4 tingkat masakan, yakni masakan A, B, C, dan D. Setiap masakan menghasilkan massa quid, yakni campuran antara kristal gula dan larutan induk. Berikut merupakan penjelasan masing-masing masakan secara detail. Yang pertama, masakan A merupakan masakan utama dengan tingkat kemurnian tertinggi. Bahan bakunya adalah sirup pekat hasil evaporasi. Produk dari masakan A ada 2, yakni gula A dan sirup A. Kemudian masakan B merupakan masakan yang menggunakan sirup A yang masih mengandung sukrosa, namun tidak cukup murni untuk dikristalkan menjadi gula A. Produk dari masakan B yakni gula B dan sirup B. Kemudian masakan C merupakan masakan yang memanfaatkan sirup dari masakan B. Fokus utama
bukan hanya untuk pemulihan gula, melainkan produk gula C sebagai bibit kristal berkualitas untuk masakan A. Jika kualitas kristal masakan A sudah optimal, maka masakan C dapat dihilangkan demi efisiensi. Kemudian produk dari masakan C yakni gula C dan struk C. Kemudian masakan D merupakan masakan yang memiliki kemurnian terendah dan berfungsi untuk meminimalkan kehilangan gula dalam larutan induk. Bahan bakunya adalah struk dari masakan C atau langsung dari B jika C tidak dilakukan. Produk dari masakan D yakni gula D dan struk D. Masak kuit, hasil kristalisasi dialirkan ke mesin sentrifugal untuk memisahkan kristal gula dari larutan induknya. Mesin ini bekerja dengan prinsip gaya sentrifugal, di mana masa kuit diputar dalam wadah berlubang berkecepatan tinggi. Kristal gula yang lebih berat menempel pada dinding silinder, sedangkan molase yang lebih ringan akan terdorong keluar dan ditampung melalui saluran pembuangan. Gula dari sentrifugasi pertama atau masakan A disebut dengan raw sugar atau gula kasar, sedangkan molase hasil masakan A digunakan untuk bahan masakan B dan seterusnya hingga masakan C. Setelah tahap ini dilakukan, kristal gula telah mencapai tingkat kemurnian yang memadai dan siap untuk proses pengeringan. Kristal gula hasil sentrifugasi masih mengandung kelembapan sekitar 0,5 hingga 1%, sehingga perlu dikeringkan. Pengeringan dilakukan menggunakan rotary drum dryer yang memanfaatkan udara panas dari sistem penguapan uap. Dalam proses ini, gula diputar dalam drum besar sambil disirkulasi udara panas sehingga uap air menguap merata dari seluruh permukaan kristal. Setelah itu gula dialirkan ke alat pendingin seperti fluid bed cooler untuk menurunkan suhu agar tidak mengumpal akibat penyerapan uap air dari udara. Pendinginan ini sangat penting karena gula yang sangat panas cenderung higroskopis sehingga mudah menyerap kelembapan dan dapat menyebabkan pengumpalan atau perubahan warna. Gula yang telah melalui proses pengeringan dan pendinginan dialirkan ke silo penyimpanan besar yang tertutup rapat. Silo ini berfungsi menjaga kestabilan mutu gula sebelum dikemas, serta melindunginya dari kontaminasi udara luar. Dari silo, gula dialirkan secara otomatis ke unit pengemasan. Pengemasan dilakukan menggunakan sistem mesin otomatis dan disesuaikan dengan segmentasi konsumen. Proses ini dilakukan di ruang pengemasan bersih untuk menjamin higienitas dan keamanan pangan serta sesuai dengan standar industri pangan. Kemudian setiap kemasan wajib mencantumkan informasi penting seperti nama produk, berat bersih, tanggal produksi, nama, dan alamat pabrik serta nomor registrasi standar nasional Indonesia atau SNI sebagai jaminan mutu dan legalitas produk di pasar. Berdasarkan standar nasional Indonesia SNI terbaru, gula kristal putih harus memenuhi kriteria mutu yang ketat untuk menjamin kualitas dan keamanan konsumsi. Kemudian adapun persyaratan standar tersebut meliputi warna atau icumsa maksimal 150 IU, kadar sukrosa minimal 99,80%, kadar air maksimal 0,05%, abu sulfat maksimal 0,4% dan tidak boleh mengandung benda asing terlarut maupun tak terlarut. Ukuran kristal rentang 0,3 hingga 0,8 mm. Kemudian harus bebas dari mikroorganisme patogen dan tidak mengandung logam berat melebihi ambang batas yang telah ditetapkan. Sekian video pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.